Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sedang berjalan mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, menjelaskan bahwa terdapat tahapan dan subtahapan dalam proses pencalonan anggota DPD yang mendapat pengawasan dari Bawaslu. Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dimulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi administrasi dukungan dari warga masyarakat. Pada tahapan inilah, Badan Pengawas Pemilu ikut memberikan pengawasan terhadap KTP dukungan dari masyarakat terhadap calon anggota DPD. Ada tahapan, kemudian ada subtahapan. Nah, untuk DPD subtahapannya ada pendaftaran, kemudian ada verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual atau dukungan dukungan KTP tersebut, syarat minimal dukungan, kemudian penetapan calon nanti di November. Gitu. Jadi tiap detail atau subtahapan tersebut kita ngawasi gitu. Jadi kalau di verifikasi administrasi kita awasi, kita kontrol apakah memang syarat dukungan administrasi sudah sesuai atau belum, kemudian pemberkasannya apakah sudah sesuai atau belum, kemudian dukungan faktual di lapangan apakah benar-benar mendukung apa tidak gitu nanti. Pemirsa, kreativitas Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam pameran Disnatalis yang menampilkan seluruh program studi dan lembaga yang ada mendapat dukungan dari DIIBUB. Direktur DIIBUB Profesor Asep Awaludin menilai model komunikasi melalui stand yang kreatif dapat menjadi contoh bagi fakultas lain dalam mengkomunikasikan program studi beserta capaiannya. Beragam tema yang ditampilkan masing-masing stand dalam pameran Dies Natalis Fakultas Kedokteran UB ini dapat menjadi contoh dalam mengemas komunikasi sebuah program studi secara interaktif dan menyenangkan. Dengan tampilan yang menarik, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk masuk dalam prodi tersebut. Saya kira sangat menarik ini, jadi pamerannya sangat lengkap dan hasilnya juga sulit ditentukan karena semuanya sangat bagus sekali. Dan beberapa ini saya kira nanti bisa dicontoh untuk yang lain juga, selain bisa memperlihatkan program studinya ini unggulnya di mana, inovasinya di mana, dan juga ketercapaian dari ilmunya bagaimana. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, kematian ibu pasca melahirkan menyebabkan bayi kesulitan mendapatkan air susu ibu atau ASI. Hal ini menggerakkan komunitas Lactashare memiliki program donor ASI untuk bayi yang kehilangan ibu dan bayi prematur. Founder Lactashare, Dr. Meralda, menjelaskan hingga saat ini Lactashare juga sudah menyalurkan hampir 7.000 liter ASI kepada bayi yang membutuhkan. Keberadaan bayi yang kehilangan ibu saat melahirkan membutuhkan solusi atas ketersediaan air susu ibu yang baik dan sesuai syariat. Dua hal ini menjadi pedoman pokok bagi komunitas Lactashare dalam menggalang donor ASI dan menyalurkan kepada bayi yang membutuhkan. Lactashare adalah yayasan donor ASI syari.
Laktasher memfasilitasi proses donor ASI yang sesuai kaidah medis, hukum, dan agama. Dan sudah 5 tahun ini Laktasher telah menyalurkan hampir 7.000 liter ASI donor kepada bayi yang membutuhkan. Siapa saja bayi yang membutuhkan itu, yaitu bayi-bayi yang ditinggal wafat ibunya karena ibunya meninggal sesaat setelah persalinan. Dan ini terjadi puncaknya kemarin saat terjadi pandemi corona ya. Bahkan tahun 2020 4.600 bayi terlahir tanpa ibu karena ibunya meninggal setelah persalinan. Dan juga Laktasher menyalurkan kepada bayi prematur karena bayi prematur adalah bayi yang resiko kematiannya tertinggi oleh karena ketidakmatangan organ tubuhnya. Padahal di saat yang sama sangat mungkin sang ibu belum berdaya untuk menyusui, sehingga menurut hierarki WHO pemberian asupan nutrisi bayi prematur selain ASI ibu kandung sendiri adalah ASI dari para pendonor ASI. Pemirsa, langkah Laktasher dalam menggalang dan menyalurkan donasi ASI didukung dengan pencatatan yang rapi dan bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Hal ini ditegaskan oleh founder Laktasher, Dr. Meralda, agar data penyaluran ASI terekam dengan baik dan mencegah pernikahan sepersusuan. Data pendonor dan penerima ASI menjadi poin penting bagi Laktasher dalam mengelola sirkulasi ASI dengan melakukan pencatatan yang rapi dan rinci mengenai pendonor dan penerima. Data tersebut juga dilengkapi dengan buku sepersusuan dan sertifikat dari MUI yang terjaga hingga 30 tahun mendatang. Jadi Laktasher berkomitmen untuk menyalurkan ASI donor secara syar'i. Dan salah satu kaidah agamanya adalah pencatatan yang rapi sebagai bukti kerapian dokumentasi. Laktasher bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang untuk menerbitkan sertifikat sepersusuan dan buku sepersusuan dan juga kartu sepersusuan yang insya Allah dengan data terintegrasi ini maka data sepersusuan tersebut akan terjaga hingga 30-40 tahun mendatang. Dan pencatatan ini akan menjadi langkah awal yang baik untuk mencegah pernikahan antar saudara sepersusuan. Karena segala sesuatunya terdokumentasi dengan baik. Seperti yang kita tahu, agama Islam mengajarkan kita untuk melakukan pencatatan yang rapi. Seperti contohnya hutang piutang saja juga ada pencatatannya. Dan mengapa tidak untuk data sepersusuan juga harus dicatat dengan rapi dan berkelanjutan. Pemirsa, tema dunia sihir menjadi pilihan bagi tim ilmu penyakit dalam atau IPD Fakultas Kedokteran dalam menjelaskan berbagai hal mengenai keilmuannya. Dengan berdandan ala penyihir dan membuat stand dengan berbagai aksesoris sihir, para penjaga stand menjelaskan seluk-beluk dunia penyakit dalam. Dunia penyakit dalam dijelaskan dengan mudah dan interaktif oleh Raditya dan timnya dengan menggunakan tema dunia sihir. Dalam pameran di Universitas Brawijaya, Raditya menganalogikan berbagai obat penyakit dalam seperti hasil dari dunia sihir. Ya, konsep kami adalah The Wizarding World of Internal Medicine. Jadi kita seolah-olah membuat dunia penyakit dalamnya adalah dunia sihir seperti itu, di mana obat-obatan itu kita analogikan sebagai obat-obatan hasil ramuan sihir kami. Kayak gitu. Jadi di sini kita coba mempresentasikan tentang bagaimana sejarah IPD tapi diolah secara dunia sihir istilahnya. Terus kemudian juga hasil-hasil obat-obatan kami dan juga produk-produk kami. Kalau untuk di sini kan ada community service product ya. Jadi itu kira-kira apa Mas itu isinya Mas? Ya, jadi kalau untuk community service product ini adalah suatu produk yang kita tujukan kepada suatu komunitas. Di sini komunitas itu kita anggap suatu kumpulan-kumpulan dari beberapa pasien yang memiliki kondisi yang sama. Ini adalah salah satu contohnya ialah alur sistem rujukan pasien dengan kondisi autoimun. Di mana pada pasien-pasien yang mungkin terkena autoimun karena itu penyakit yang sangat jarang, kita sudah bantu buatkan diagramnya, bagaimana langkah-langkahnya ke rumah sakit. Jadi gak bingung, gak ada kondisi-kondisi dia gak tahu kemana kayak gitu. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku?
Pemirsa, sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki beberapa sarana pendukung seperti perpustakaan. Keberadaan perpustakaan ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah, namun terdapat tempat baca yang merupakan dukungan pribadi. Salah satunya Rumah Baca Cerdas atau RBC yang merupakan kontribusi dari tokoh pendidikan nasional Abdul Malik Fajar. Menurut Eko, staf dari Ruang Baca Cerdas, terdapat ribuan buku yang merupakan koleksi pribadi milik Fajar dan pemberian dari kolega serta lembaga lain yang terkelola dengan baik. Rumah Baca Cerdas merupakan tempat baca publik yang nyaman. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai working space dan tempat diskusi, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai tempat baca buku dengan berbagai tema mulai dari ekonomi, politik, sastra, hingga agama. Di RBC Institute ada perpustakaan, working space, sama kafe. Kalau perpustakaannya, koleksi bukunya rata-rata koleksi pribadi dari Pak Malik Fajar, terus ditambah dengan buku-buku politik, sosial, ekonomi, dan buku-buku yang terbaru tren sekarang gitu. Pemirsa, beberapa skema magang industri pada program ISMA Vokasi menjadi pilihan menarik bagi pengembangan kualitas mahasiswa vokasi. Namun menurut Rahmat Andri Atmoko dari IRO Vokasi UB, terdapat satu skema yang menjadi idaman, yakni magang penuh di industri. Terdapat 3 skema dalam program ISMA Vokasi yang saat ini tersedia. Namun, terdapat satu skema yang menarik perhatian, yaitu magang penuh bagi mahasiswa di luar negeri pada industri besar. Salah satu contohnya, program dengan salah satu perguruan tinggi di Inggris yang memberikan waktu magang lebih besar daripada kegiatan akademik kampus. Di skema ISMA Vokasi itu tidak hanya skemanya itu belajar, tapi juga ada muatan magang, ada 3 skema kemarin tuh. Yang skema yang paling baik adalah skema A, yaitu skema magang di universitas tujuan atau host university itu memberikan fasilitas magang langsung di industri di negaranya di sana. Nah, jadi kemarin seperti di Inggris, di Coventry University itu mahasiswa kita full magang, ya. Jadi tidak ada pembelajaran di kelas, atau di kelas cuma diskusi sedikit. Mayoritas itu magang di visit industri. Nah, seperti itu, pola-pola seperti itu, skema seperti itu harus dikuatkan, harus diperbanyak menurut saya ya. Pemirsa, menyambut peraturan baru dalam pertandingan pencaksilat IPSI, pengurus wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Jawa Timur bergerak cepat dengan memberikan sosialisasi peraturan yang baru kepada para pengurus daerah dan pelatih. Sekretaris Tapak Suci Jawa Timur, Robi Harmono, menjelaskan bahwa sosialisasi ini diberikan kepada 38 pengurus daerah Tapak Suci. Pengurus wilayah Tapak Suci Jawa Timur mengumpulkan ratusan pengurus dan pelatih pencaksilat di bawah naungannya untuk diberikan sosialisasi peraturan pertandingan terbaru dari IPSI. Langkah ini merupakan bentuk kesiapan Tapak Suci untuk menyiapkan atlet pencaksilat sesuai dengan ketentuan yang baru. Berkenaan dengan peraturan pertandingan pencaksilat IPSI tahun 2022 yang telah diluncurkan, maka mau tidak mau kita sebagai seni bela diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang itu tergabung dalam IPSI tentunya harus menyesuaikan. Nah, untuk itu pimpinan wilayah 2 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Jawa Timur yang tentunya juga berkepentingan dengan peraturan pertandingan yang notabene adalah membina para pesilat-pesilat yang nanti akan terjun ke berbagai pertandingan atau event-event. Sehingga kita mengadakan sosialisasi ini tentunya juga melibatkan di 38 kota kabupaten di seluruh Jawa Timur yang terdiri dari beberapa PIMDA, pimpinan daerah Tapak Suci se-Jawa Timur.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.